dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, itu hal-hal yang ingin saya sampaikan, namun guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pembangunan desa serta kawasan pedesaan termasuk daerah tertinggal, maka kita butuhkan sebuah sistem terpadu. Nah, sistem terpadu ini namanya sistem informasi desa. Sekali lagi kami sampaikan, dan ini harus mempunyai regulasi, aturan, pedoman umum. Oleh karena itu, ini juga Bapak Ibu sekalian turunan dari Undang-Undang Desa nomor 6 dan perubahannya termasuk Undang-Undang 3 2004, di mana di situ dikatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, baik itu kabupaten kota termasuk provinsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tentu pemerintah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan pedesaan. Juga sistem ini meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta SDM. Di mana sistem informasi desa ini meliputi data desa, pembangunan desa, kawasan pedesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Juga nanti dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat setempat, yang nanti kita harapkan terkoneksi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Desa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita akan juga membuat konsep Super X, yang mana sistem informasi desa ini memuat di dalam sebuah dashboardnya nanti ada data informasi, data geografis, baik desa maupun kawasan pedesaan. Nah, ini yang penting sekali. Jadi di dalam Super X ini nanti juga akan kelihatan bagaimana terintegrasi dengan website atau aplikasi secara langsung berkaitan dengan kegiatan Kementerian Desa mulai vertikal, seperti nanti ada indeks desa, indeks desa sangat penting, kemudian indeks risiko iklim desa, aplikasi BUMDes yang terus kita kembangkan, aplikasi Monet dan desa terus juga kita kembangkan, dan termasuk indeks terkait dengan kawasan pedesaan. Bapak Ibu sekalian, indeks desa ini sangat penting. Juga kemarin sudah terbukti dengan adanya Kongres Merah Putih, di mana dasar daripada penentuan operasionalisasi indeks desa menjawab bahwa ada desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Ini menjadi sebuah sebuah harapan bagi Kopdes sehingga ada di dalam indeks desa dengan kategori desa tadi. Selain itu Bapak Ibu sekalian, kita juga tentu masih banyak hambatan-hambatan yang kita hadapi bersama. Yang kemarin Bapak Ibu sekalian sekedar informasi di rapat Komisi 5 DPR RI bahwa tuntutan masyarakat, di mana tuntutan masyarakat desa ini sangat banyak, tentu bagaimana mengambil sebuah kebijakan ini tentu memerlukan dana. Seperti contoh bagaimana desa-desa yang berada dalam kawasan hutan ini tentu dasar kebijakan yang dibuat adalah data. Dari sekian ribu desa-desa yang ada di kawasan, kita tentu harus memiliki lagi data yang terupdate, bagaimana data seluruh provinsi di seluruh kabupaten yang mempunyai desa dalam kawasan ini berapa. Nah, ini varian tentang data saja masih berbeda-beda antara BPS, desa, kemudian pemerintah daerah. Tentu ini kita akan integrasikan. Paling tidak nanti ke depan kalau ada sistem informasi desa ini di seluruh desa, maka ini terkoneksi dengan Kementerian Desa dan kementerian terkait, maka kita bisa tahu secepatnya data-data tentang kawasan desa di kawasan hutan. Termasuk juga bagaimana data-data terkait dengan desa yang mengelola tambang. Nah, ini juga sangat penting. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah yang barangkali ditunggu-tunggu, bagaimana regulasi atau peraturan Menteri Desa ini tentang pedoman sistem informasi desa ini sangat penting. Sekedar informasi dan secara detail disampaikan oleh Pak Kapus Datin bahwa dalam rancangan permen ini
berisikan bagaimana tentang pengelolaan platform ini. Kemudian pendataan desa, bagaimana caranya, tujuan dan sasaran, indikator, termasuk nanti data-data dan personal tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini juga tujuan pembangunan berkelanjutan, Bapak Ibu sekalian. Ini juga sangat penting kita pahami. Kenapa? Karena kita tidak lagi melaksanakan atau punya pengalaman dalam rangka menjalankan undang-undang desa di salah sasaran. Oleh karena itu, dalam tujuan pembangunan desa ini ada 17 indikator dalam buat pilar, di mana terdiri dari pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar hukum dan tata kelola. Ini tentu dalam pilar-pilar ini, dalam tujuan pembangunan desa ini kita bisa lihat bagaimana pilar sosial akan menjawab desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat, sejahtera, pendidikan desa berkualitas, dan keterlibatan perempuan desa. Termasuk pilar lingkungan juga disebutkan bagaimana kita bisa nanti mengetahui bagaimana desa dengan air minum dan sanitasi aman, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi produksi desa pada lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, dan peduli lingkungan darat. Ini pilar-pilar Bapak Ibu sekalian, termasuk pilar ekonomi. Nanti desa akan kita dapatkan bagaimana desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata. Nah, ini akan dijawab nanti dengan bagaimana hadirnya BUMDes Merah Putih, hadirnya BUMDes di desa-desa. Ini tentu sangat penting. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tambah kesenjangan, kemitraan, pembangunan desa, termasuk pilar hukum, di mana desa damai berkeadilan. Inilah barangkali Bapak Ibu sekalian tujuan daripada pembangunan desa yang disebut TPB, tujuan pembangunan desa berkelanjutan, dengan 4 pilar yang ada. Sehingga nanti seluruh permasalahan insya Allah dapat kita atasi bersama melalui sistem informasi desa yang terintegrasi, di mana nanti klasifikasi kualitas data yang tadi bisa kita dapatkan, bisa kita integrasikan di seluruh Indonesia. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami mohon masukan konstruktif dan inovatif untuk bisa menjawab regulasi yang ada, karena juga tantangan dan perubahan cepat sekali. Turbulensi di desa ini luar biasa perubahannya, sehingga kita juga harus cepat menyesuaikan diri untuk data, apalagi data. Baik, itu saja Pak Kepala Badan kami laporkan dengan rancangan ini. Mudah-mudahan segera mungkin dapat rekan-rekan teman-teman sekalian bisa berikan masukan, kemudian kita koreksi bersama. Mudah-mudahan dalam bulan-bulan ini bisa diakomodasikan dan dapat terwujud. Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala Badan, rekan-rekan sekalian, Pak Kapus Datin dan seluruhnya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.